Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Politeknik STI Alan Bandung, kelas ABSPU 1 angkatan 2022. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Disti Mutia. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Raisa Kaila. Saya Sarah Nurhafida. Baik. Kebetulan kami di sini mendapatkan tugas dari mata kuliah Corporate Governance untuk mewawancarai mengenai komite audit yang ada di perusahaan. Di sini kami mempersilahkan terlebih dahulu untuk Bapak memperkenalkan diri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gede Bagia. Saya bekerja di PT Banci Tunggal Jaya. Jabatan saya adalah Operational Manager. PT Banci Tunggal Jaya adalah sebuah perusahaan distribusi daerah yang mendistribusikan produk-produk consumer good seperti misalnya itu ada produk dari PT Softtek Indonesia, produk dari Perfetti Funmail, produk dari beberapa farmasi seperti Kombipar, dari Avaria, dan PNG Merck, dan lain-lain. Begitu dari saya. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya di sini kami sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan ke perusahaan Bapak. Dipersilakan kepada Raisa untuk menanyakan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan pertama yaitu, apakah perusahaan menerima audit karena terpaksa atau tanggung jawab? Di perusahaan kami, audit adalah salah satu SOP perusahaan. Jadi setelah ada audit, kami dipastikan harus menerima audit itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, yaitu apakah auditnya berkala, ada audit internal atau eksternal? Audit di perusahaan kami pertama-tama adalah audit internal dulu. Audit internal itu dilaksanakan 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali. Untuk audit eksternal kita lakukan 1 tahun sekali. Kita mengundang audit luar untuk mengaudit perusahaan kami. Cukup begitu? Baik, cukup. Pertanyaan selanjutnya ada, baik, untuk tata kelola perusahaannya, PT Banjai tersendiri seperti apa ya, Pak? Tata kelola maksudnya di auditnya atau di struktur perusahaan? Di struktur perusahaannya, Pak. Oke. Audit itu kita ada satu departemen khusus yang namanya auditor. Meskipun itu auditor itu hanya 1 orang yang memegang di situ. Auditor itu langsung di bawah BOD dan CEO, langsung di bawah BOD, CEO, dan owner sekalipun. Selanjutnya struktural itu di bawah direktur. Jadi audit sendiri itu tidak di bawah direktur tapi di bawah BOD dan CEO. Cukup begitu? Baik, terima kasih, cukup. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik Pak, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi mengenai perihal manajemen risiko yang ada di perusahaan. Di sini kami menanyakan apakah di perusahaan PT Banci ini memiliki manajemen risiko? Kalau dimaksud manajemen risiko seperti kerusakan dan lain-lain, kita sih sudah ada asuransi. Kalau resikonya seperti itu ya, asuransi kita semua gudang itu diasuransiin dan seluruh karyawan itu masuk ke dalam asuransi tenaga kerja dan ada BPJS dari perusahaan kita. Oke, mungkin ada lagi? Mengenai perauditan, di sini kami akan menanyakan mengenai bagaimana PT Banci Tunggal Jaya mengelola audit keuangan di perusahaan, Pak. Audit keuangan kita pertama-tama ada dulu audit tadi, audit internal yang langsung di bawah CEO dan BOD kita.
Audit internal itu memeriksa sebulan sekali keuangan perusahaan dari pemasukan dan pengeluaran. Setelah pemasukan keuangan dicek, untuk 3 bulan sekalinya dilihat neraca perusahaan. Dari hasil audit itu dilaporkan langsung ke CEO dan BOD. Setelah CEO BOD itu melakukan meeting, direktur perusahaan kami beserta kami manajer bawahannya itu diikutsertakan untuk meeting. Di sanalah dikoreksi kita punya kelebihan atau kekurangan dan target selanjutnya. Begitu mungkin. Cukup? Baik Pak, cukup. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi mengenai bagaimana perusahaan memastikan terpenuhinya standar akuntansi selama proses audit keuangan. Di perusahaan kami standar akuntansi itu ditentukan oleh rugi atau untungnya perusahaan. Selama perusahaan itu untung, kita ada grade A, B, dan C. Itu CEO dan BOD yang menentukan. Setiap 3 bulan sekali kita nerima nilai itu. Target kita ditentukan. A misalnya. Nah, itu koreksinya kita terima raportnya. Apa masalah kekurangannya. Dan mungkin masukan dari BOD dan CEO untuk tim kita untuk memperbaiki laporan keuangan. Misalkan keuangannya itu kurang baik. Tapi apabila pemeriksaan keuangan itu hasilnya baik, kita diberi masukan untuk lebih baik. Mungkin seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Silakan kepada Sarah untuk memulai pertanyaan. Baik, terima kasih. PT Banjai Tunggal Jaya memiliki prosedur khusus untuk mengaudit persediaan dan bagaimana cara memastikan saldo persediaan tersebut? Untuk persediaan ini berarti masalah gudang ya, stok di gudang, betul? Iya, betul. Ya, pertama-tama kita ada data software perusahaan kita. Setiap hari data software itu keluar mengenai stok gudang. Stok gudang apabila ada audit, terpaksa kita berhenti melakukan kinerja pergudangan. Gudang itu biasanya 1 hari kita stop untuk melakukan pemasukan gudang atau pengiriman gudang. Stok gudang disamakan dengan stok di software kita. Apabila stoknya itu minus, kita cari kekurangannya ada di mana. Stok yang ada di gudang diharuskan sama dengan stok di software dan dibandingkan dengan stok manual. Apabila stoknya itu kurang atau lebih, itu akan ada adjustment dari perusahaan. Cukup seperti itu? Karena perusahaan memperhatikan efisiensi dan efektivitas operasional melalui proses audit operasional. Efisiensi itu kita lihat dari cost ratio. Cost ratio perusahaan. Pengeluaran versus pemasukan. Apabila cost ratio-nya itu termasuk kecil, itulah yang kita harapkan. Jadi semua efisiensi itu kita lihat dari cost ratio. Misalnya, bulan ini penjualan kita 5 miliar. Pengeluaran kita 50 juta. Nah, kita hitung lihat 50 juta dibanding 5 miliar. Ketemu angka 1%. Cost ratio itu menurut kita harus di bawah 0,5%. Baru itu untung. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi efisiensi itu dilihat dari cost ratio yang ada. Apabila cost ratio besar,
kita dituntut untuk mengefisiensikan bagian-bagian yang dinyatakan terlalu boros. Mungkin seperti itu ya? Betul nggak? Cukup, Pak. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah PT Bancai Tunggal Jaya memiliki kebijakan khusus untuk memeriksa ketaatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan selama audit? Selama ini karena kita kan perusahaan kita itu perusahaan terbatas. Perusahaan terbatas itu dipastikan ada kunjungan dari Dinas Keuangan, terutama pajak. Kita bayar pajak diharuskan untuk tertib pajak. Kita tidak berani untuk melanggar pajak. Makanya kita ada tim khusus pajak untuk memeriksa pajak itu. Malah tim khusus pajak itu kita sewa dari luar, khusus untuk pajak aja. Cukup begitu? Cukup. Kemudian ada pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Bagaimana perusahaan memeriksa kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, seperti peraturan perdagangan dan lingkungan dalam audit kepatuhan hukum? Untuk saat ini, perusahaan telah membuat SOP, dan SOP itu kita konsultasikan kepada rekanan kita. Selama kita menjalankan SOP, kita yakin bahwa SOP itu tidak melanggar peraturan pemerintah. Dikarenakan kita juga ada tim advokasi tersendiri dari perusahaan yang mengontrol jalannya perusahaan. Apakah perusahaan itu masih sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau tidak? Seperti itu? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak terima kasih telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami berikan. Di sini kita akan sesi foto terlebih dahulu untuk sebagai bukti. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.